Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengobati nyeri pergelangan tangan atau de Quervain syndrome. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana cara melakukan tes apakah ini benar nyeri de Quervain syndrome atau bukan. Pertama, kita melakukan tes namanya Finkelstein test. Jadi posisi tangan jempol kita ditutup seperti ini, lalu arahkan ke bawah, ke arah bawah seperti ini. Nah, nanti sekitar sini, tendon sekitar sini akan mengalami nyeri hebat atau sakit atau rasa seperti kesetrum. Karena sumbernya sini, tendon yang mengalami inflamasi atau peradangan atau iritasi di sekitar sini. Oke. Jadi yang saya bahas di sini di video kali ini adalah tentang nyeri pergelangan tangan atau de Quervain syndrome. Letaknya searah jari jempol di sekitar sini, dekat tonjolan tulang di pergelangan tangan. Jadi nyeri pergelangan tangan ini banyak macamnya, ada yang di sini CTS, di sini de Quervain syndrome, di sekitar sini juga ada. Jadi kita yang bahas yang tentang de Quervain syndrome. Supaya dapat mempermudah melakukan terapi sendiri, saya akan membagi area-area dengan angka-angka. Pertama ini area 1 yang saya kasih tanda silang X ini adalah sumber sakitnya. Jadi tendonnya yang mengalami iritasi di sekitar situ. Lalu area 2 di sini karena tendonnya mulai dari angka 1 ini sampai ke area 2 ini, lalu ke area 3, lalu area 4. Nah, ini titik-titik yang harus kita rangsang atau kita perbaiki. Pertama yang harus kita kerjakan mulai dari yang area 2 dulu. Area 2 dulu ini kita lemaskan dulu atau pijat-pijat atau rangsang dulu. Setelah itu ke area 3, lalu ke area 4. Setelah itu terakhir kita area 1. Nah, kenapa kita tidak langsung ke sumbernya dulu ke area 1? Jadi harapannya yang area 2, 3, 4 otot yang ketarik-tarik itu harus dilepas dulu. Karena jika yang area 1 ini sumbernya ini yang sakit, jadi sakitnya itu tidak hanya di sekitar sini saja. Jadi dia sakitnya itu narik ke area 2 ini, ke area 3 sama ke area 4. Nah, kalau kita bisa melepas ini 2, 3 sama 4 ini nanti akan lebih mempermudah, mempercepat proses penyembuhan di area 1 ini. Oke. Yap, langsung saja saya kasih tahu caranya bagaimana. Pertama, persiapannya sebelum kita melakukan terapi, area yang akan kita terapi kita kasih pelumas dulu dengan minyak. Boleh baby oil atau minyak tawon atau minyak kelapa boleh, yang penting dia licin. Jangan menggunakan minyak seperti minyak kayu putih. Nah, itu tidak bagus karena dia cepat meresap. Jadi fungsinya minyak ini sebagai pelicin aja, pelumas, supaya mudah kita melakukan pijatan ataupun stimulasi pada otot-otot yang akan kita perbaiki. Lalu kedua, kita harus persiapkan ini korek api. Bagaimana caranya? Pertama gini, kita fokus ke area 2 dulu. Nah, kita di ujung, di sisi-sisi sininya, di sisi korek ini. Nah, kita lakukan penekanan di area nomor 2 dulu. Jadi caranya gini, kita tekan seperti ini. Nah, kita tekan kuat, tekan.
Di area 2 ini nanti akan terasa otot yang kaku, keras. Saat kita tekan gini akan terasa sakit sekali. Tahan beberapa detik. Nah, ulangi lagi, diratakan, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Oke, diulang di sini, sekitar sini, tekan, tekan. Yang penting cari otot yang kaku. Nah, itu kita lemeskan dengan ini dulu. Rasanya akan sakit sekali. Otot yang menegang itu sakit sekali karena di situ banyak zat-zat nyeri, sama peredaran darah di situ tidak bagus. Maka area yang mengalami kekakuan itu akan lebih sensitif. Oke, setelah kita lemesin semua, lalu gosok-gosok seperti ini. Kita gosok sampai nanti terasa kayak keluar merah-merah di pada permukaan kulitnya. Seperti ini. Nah, setelah kita gosok-gosok ini, kita menemukan kerenjelan atau otot yang paling keras, umpamanya di sekitar sini, ya sudah kita fokuskan ke sini, dibanyakin, ditekan lagi, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Oke, gosok-gosok lagi. Setelah terasa sudah area sini udah kayak ada darah berjalan, kalau ada rasa panas, oke, kita sudahi, pindah ke area 3. Nah, area 3 ini di telapak tangan sini, searah jari jempol. Oke, jadi rangsangannya pakai ini. Nah, di bawahnya korek kita gini. Nanti kita dapat di sini otot yang di sini, otot tenar di sini dia tegang. Kita lemaskan. Terus oke. Kita sudahi gosok di sini. Kalau sudah otot di sini sudah terasa agak lemas dan juga terasa sudah agak panas. Lalu pindah ke area nomor 4. Nah, area nomor 4 ini kita menggunakan jempol tangan kita ini. Kita tekan, tarik ke atas bawah. Tekan, tarik ke atas bawah seperti ini. Bisa kanan kiri, bisa atas bawah. Nah, nanti cari di sini otot yang gerenjel, yang merengkel, kita lemeskan. Pakai ini, pakai ujungnya korek juga bisa aja yang gini. Pas, nggak usah terlalu ditekan sekali. Yang penting terasa nyaman. Sakit tapi bisa ditahan. Nah, seperti itu dosisnya. Jangan sampai ditekan tapi kita nggak tahan sampai sakit, nggak boleh juga. Tekan sampai terasa bisa nahan, lepas. Oke, seperti ini. Bisa juga digosok-gosok seperti ini. Nah. Oke, setelah area 2, 3, 4 selesai, baru ke area 1 sumbernya. Nah, saat mau nerapi di area 1 ini, posisi tangan kita harus jempol ditutup gini, ditekuk, sama tekan ke arah bawah. Saat sama seperti cara mengetesnya itu tadi, yang pertama kali. Nah, seperti ini. Biar tendonnya sini yang iritasi dia menonjol keluar. Nah, jadi kita lebih cepat atau mudah merangsangnya. Oke, pertama bagaimana? Nah, kita tekan seperti cara yang pertama kita gini.
tekan, lepas. Nah, ini malah lebih sakit sekali di sini. Tekan, lepas. Sampai ke sini, tekan, lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Oke, tekan. Nah, saat ditekan nanti sampai ada tanda mendelepnya itu. Nah, seperti itu. Sampai cugleng kalau orang Jawa bilangnya. Iya. Tekan seperti ini. Oke. Kalau umpamanya saat ditekan sakit sampai terasa ada kesemutan ke jari jempol, lepas dulu, kita gerak-gerakkan dulu. Oke, lalu mulai lagi. Setelah hilang kesemutannya, kita tekan lagi. Tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi. Lalu digosok seperti ini. Terus oke, setelah dirasa area di sini sudah panas, juga sudah merah, kita selesaikan, lalu pindah ke atasnya seurutannya ini. Nah, ini tambahan saja, lebih bagus. Ini siku. Nah, di bawah siku sini kita juga lemeskan otot-ototnya. Di bawah siku lemeskan juga. Oke, sini juga lemeskan sampai keluar tanda merah sama panas di area otot atau kulit yang kita gosok seperti ini. Oke, seperti itu. Mudah sekali, semua orang bisa melakukannya. Ya, setelah kita melakukan terapi itu, selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita istirahatkan tangan, lakukan terapi ini 2 hari sekali. Umpamanya hari ini kita lakukan terapi, besoknya istirahat sambil dikompres-kompres air hangat, boleh. Lalu hari selanjutnya kalau sudah hari kedua, lakukan pengulangan seperti itu. Ya, semoga video ini bermanfaat. Oh ya, sebelumnya saya buat video ini karena request dari Bapak Lukman Hakim yang ada di Qatar, yang katanya habis mancing karena ikannya terlalu besar, narik pancingnya kurang kuat atau salah posisi sehingga pergelangan tangannya mengalami bengkak. Dan setelah saya tanya-tanya, ternyata memang benar itu adalah De Quervain syndrome. Oke, apabila teman-teman atau rekan-rekan yang ingin saya kasih tips, misalnya sakit apa, boleh langsung komen di bawah. Kalau saya bisa dan punya cara, insya Allah saya akan bagikan. Ya, jangan lupa jika video ini bermanfaat, like, komen, share, dan subscribe.